Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Saya Erina Yuliani dari kelas 10 IPS 2 dari Sangga Pelaksana 1 akan menjelaskan tentang rukun Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun Islam. Penjelasan tentang rukun Islam. Penjelasan tentang setiap rukun dari 5 perkara yang ada di dalam rukun Islam adalah sebagai berikut ini. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat dalam Islam ada 2 yang dikenal dengan sebutan 2 kalimat syahadat, yaitu 2 kalimat yang mana menjadi wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, meyakini, dan dapat mengucapkan dengan benar. 2 kalimat ini merupakan kalimat pertama sebagai bentuk persaksian kita sebagai pernyataan yang diikrarkan secara lisan bahwa kita sudah merasa mantap dan yakin untuk masuk agama Islam, ikhlas memeluk agama Islam, dan tentunya menjadi seorang muslim. 2 kalimat syahadat itu isinya seperti berikut ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mengerjakan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Syarat untuk menjadi orang Islam yang disebut muslim ini tidak cukup dengan mengerjakan sholat saja, karena mengerjakan sholat adalah suatu kewajiban untuk seluruh umat Islam. Ibadah sholat adalah suatu ibadah yang dikerjakan berupa rangkaian dari gerakan dan juga doa. Ada 5 sholat wajib yang hukumnya wajib dan menjadi suatu keharusan untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Jumlah rakaat dalam sholat fardu adalah sholat subuh sama dengan 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Selain sholat wajib di atas, ada juga sholat sunnah yang hukumnya sunnah. Untuk kita lakukan yang teori dalam mengerjakan adalah sama. Sholat sunnah maksudnya ialah sholat apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Dan apabila tidak dilakukan, tidak apa-apa ataupun tidak berdosa. 3. Membayar zakat. Rukun Islam salah satunya adalah membayar zakat. Sebagian harta yang kita miliki baik berupa benda ataupun yang lainnya dari Allah adalah ada hak orang lain di dalamnya. Dengan membayar zakat itu berarti hak orang lain kita kembalinya supaya orang lain mempunyai hak tersebut mendapatkan kembali haknya. Fungsi lain dari zakat adalah untuk membersihkan harta yang kita punya. Jika kita mengeluarkan dan membayarkan zakat, maka Allah akan mensucikan harta kita dan Allah akan mempercayakan harta lain pada kita. Zakat ada yang disebut dengan zakat fitrah yang hukumnya wajib, yaitu zakat yang kita bayarkan mulai awal Ramadan sampai sebelum sholat Id, dikerjakan pada bulan Syawal sebesar 2,5 kg beras ataupun makanan pokok. Ini juga bisa diganti dengan membayarkan uang yang nilainya seharga 2,5 beras tersebut. Kemudian untuk zakat mal ada patokan dalam perhitungannya. Jika dapat konsultasi langsung dan Bazarnas ada Badan Zakat Nasional untuk nominal yang kita bayarkan berdasarkan harta yang kita punya. 4. Puasa pada bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa berdasarkan rukun ini ada puasa yang wajib hukumnya untuk kita kerjakan dan ada pula puasa sunnah. Puasa sendiri adalah suatu amal ibadah yang berupa menahan makan, minum, mengendalikan nafsu, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari ditandai dengan masuknya sholat maghrib. Selama kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak boleh untuk makan, minum, dan merokok juga dilarang. Agar dapat mengerjakan puasa di siang hari kita kuat dalam menahan lapar dan haus, maka kita dianjurkan untuk makan sahur pada malam harinya sebelum imsak dan waktu masuk subuh. Manfaat puasa dilihat dari ilmu medis dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita dan meningkatkan kekebalan juga dan daya tubuh. Ketika seorang menjalankan ibadah puasa berarti kita membuat istirahat organ pencernaan seperti lambung selama sebulan penuh dalam proses makanan yang kita makan setiap. 5. Haji bagi yang mampu. Rukun Islam kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji adalah suatu ibadah berupa mengunjungi atau menziarahi Baitullah Ka'bah yang ada di kota Mekah dan mengerjakan beberapa kegiatan di kota Mekah dan Madinah sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kegiatan ibadah ini seperti melempar jumrah, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i atau lari kecil dari Bukit Kosofa ke Bukit Marwah, serta kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan dalam rukun haji yang benar menurut Al-Quran dan hadis.
Mengerjakan atau menunaikan haji ini hanya bagi mereka yang mampu, maksudnya yaitu akan menjadi wajib hukumnya kepada mereka yang mampu dalam hal finansial dan fisiknya, dan akan menjadi tidak wajib jika tidak mampu secara finansialnya. Karena definisi mampu di sini adalah mampu baik itu secara harta ataupun finansial dan fisiknya. Di tengah-tengah pandemi corona, kita harus selalu terlihat tegar dan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.